Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah, saya doakan dimanapun Anda sekalian berada, insya Allah Anda semua pada hari ini dan hari-hari seterusnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin ada di antara saudara-saudariku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai 7 kesalahan dalam sholat hajat sehingga cita-cita belum terkabul. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sholat hajat merupakan satu di antara ibadah yang biasa dilakukan untuk tujuan agar hajat atau cita-cita segera tercapai. Lewat sholat hajat, manusia berdoa kepada Allah agar hajat atau keinginannya terkabul. Sholat hajat juga adalah sholat sunnah yang dikerjakan apabila kita mempunyai hajat tertentu dan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya dalam waktu singkat. Namun terkadang saudara-saudari, tidak semua yang hajat kita akan tercapai atau dikabulkan sebagaimana yang diinginkan. Lantas mengapa demikian? Karena ada berbagai faktor kesalahan yang mempengaruhi, yaitu yang diberikan yang berkaitan dengan sholat hajat, misalnya wudhu, niat, doa, dan lain-lain sebagainya, serta kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan tingkah laku atau kebiasaan saat melaksanakan sholat, misalnya tidak ikhlas atau tidak khusyuk dan lainnya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, berikut akan kita jelaskan mengenai kesalahan
kesalahan pada sholat hajat yang menghambat terkabulnya cita-cita, doa atau keinginan. Yang pertama yaitu niat yang salah. Jadi niat yang salah atau lafaznya, melainkan niat melaksanakan sholat bukan karena Allah. Nah, jadi di sini niat tujuannya harus didasarkan pertama hanya karena Allah Ta'ala. Dalam melaksanakan suatu ibadah, niatkanlah hanya untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kekayaan, kesuksesan atau hal-hal yang bersifat keduniawian. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jadi kita rubah niatnya karena Allah Ta'ala. Kemudian kita boleh berdoa mengenai cita-cita, keinginan, hajat yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat pada waktu yang dilarang. Nah, untuk kita ketahui, sholat tahajud dan sholat hajat tidak boleh dilakukan sembarang waktu. Artinya, ada waktu-waktu tertentu yang membuat kita dilarang menunaikannya. Waktu-waktu terlarang untuk sholat sunnah ini masih diperdebatkan. Para ulama banyak yang berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya melaksanakan sholat sunnah pada waktu terlarang. Menurut hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang waktu sholat pada 3 saat, yaitu pertama ketika matahari sampai tinggi, kedua ketika hampir zuhur sampai tergelincir matahari, dan ketiga ketika matahari hampir terbenam. Jadi 3 waktu ini dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud ataupun sholat sunnah hajat. Kemudian yang ketiga, wudhu tidak sempurna. Nah, kesalahan yang ketiga dapat menghalangi tercapainya cita-cita kita meski telah melakukan sholat hajat, adalah wudhu yang tidak sempurna. Artinya apa, saudara-saudariku? Artinya kita mengambil wudhu, namun ada beberapa hal yang menyebabkan wudhu tidak sempurna. Jika wudhu tidak sempurna, maka sholat yang kita lakukan pun menjadi percuma. Padahal wudhu merupakan syarat wajib untuk menunaikan ibadah sholat. Untuk itu, sempurnakanlah wudhu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat kita. Kemudian yang keempat, mengabaikan rukun dan syarat sholat. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, rukun dan syarat sholat hajat berbeda dengan sholat pada umumnya. Hal inilah yang diduga menjadi penghalang terkabulnya hajat atau cita-cita. Maka pahamilah dan ikuti rukun dan syarat sholat hajat sebagaimana mestinya. Yang kelima, menegakkan sholat tanpa dilandasi keikhlasan. Perlu kita ketahui dan kita yakini, ikhlas merupakan kata kunci untuk mencapai kesuksesan hakiki, kesuksesan yang abadi, dan kesuksesan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tidak khusyuk dalam melakukannya. Saudara-saudariku, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Firman Allah tersebut menjelaskan kepada kita betapa pentingnya khusyuk dalam sholat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam ayat tersebut bahwa sholat
yang khusyuk akan menjadi penolong kita di dunia dan akhirat. Khusyuk dalam melakukan sholat secara lahiriah ditandai dengan gerakan dan ucapan sholat secara benar. Sholat secara benar itu adalah seperti gerakan dan ucapan dalam sholat harus dilakukan dengan lembut, pelan, dan rileks. Kemudian yang ketujuh, kurang menjaga aurat ketika sholat. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, perlu diketahui di kalangan kaum muslimin banyak sekali terjadi kesalahan dalam berpakaian ketika sholat. Pakaian yang digunakan untuk sholat bahkan tidak menutup aurat dengan sempurna. Hal semacam inilah yang dapat menyebabkan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena aurat merupakan sesuatu yang wajib ditutup dengan pakaian yang disyariatkan. Apabila diperhatikan, berarti telah melanggar aturan dan ketentuan syariat. Maka harus kita perhatikan dalam sholat, kita harus menjaga aurat. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah beberapa kesalahan yang sering ditemui ketika melaksanakan sholat hajat, yang menjadi penyebab tidak terkabulnya hajat atau keinginan kita, ataupun dengan tidak terkabulnya cita-cita kita. Maka dari itu perlu kita perhatikan mengenai penjelasan yang barusan kita jelaskan tadi mengenai 7 kesalahan dalam sholat hajat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.